Halo, nama saya Regino Satika dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan revisi ya, tugas 1 administrasi jaringan. Di sini saya sudah membaca feedback dari Bapak dosen ya, Bapak Iputu Haryadi. Jadi perhitungan subnetting saya masih kurang tepat di usable range dan broadcast address-nya di per 28. Di sini saya ada tugas lamanya. Di sini ya, per 28 ini, di bagian usable range dan broadcast address. Lalu alamat subnet untuk koneksi WAN kantor pusat ke kantor cabang belum ada, nanti akan saya buat ya. Lalu alamat koneksi WAN tidak boleh menggunakan jaringan private seperti 10.0 yang kemarin saya gunakan ya. Jadi harus diambil dari alamat network 192.168.10.0 yang di IP yang disediakan. Lalu pada table routing kantor pusat telah memuat untuk menjangkau kantor cabang, namun memiliki next hop yang kurang tepat. Jadi di bagian ini ya, next hop-nya kurang tepat. Ya ini balik lagi ke bagian jaringan private yang 10 tadi tidak boleh. Lalu belum ada table routing kantor cabang yang menjangkau subnet di kantor pusat. Oke, jadi di table routing ini kita perlu membuat table routing statis kantor pusat ke kantor cabang. Lalu kita buat lagi table baru, table routing statis kantor cabang ke kantor pusat. Jadi table routing kantor cabang nanti harus memuat subnet kantor pusat seperti penjualan, pemasaran, ini teknologi informasi dan server ya. Dan saya sudah membuatnya untuk menghemat durasi ya, biar cepat. Ya, di sini saya sudah melakukan revisinya. Jadi di tugas lama saya kurang tepat di bagian ini ya, usable range. Jadi harusnya memang karena ini per 28, jadi max hostnya 16 ya di sini, 28 16. Maka harusnya ini 160 ditambah 16 jadi 176. Jadi udah saya ubah di sini ya. Jadi dari 160 ke 176, lalu di bagian usable range-nya yang bisa digunakan hanya 14 ya. Jadi dari 161 ke 174 itu 14, 161 ya dihitung. Broadcast address-nya 175. Lalu di bagian ini saya alokasikan untuk koneksi WAN. Saya buat per 30 karena per 30 hanya menampung 4 aja ya max hostnya. Lalu saya hanya membutuhkan 2 host untuk kantor pusat dan kantor cabang, satu router, dan usable range-nya adalah 177 dan 178 yang bisa digunakan di perangkat hanya 2. Jadi ini akan saya alokasikan ke IP1 kantor cabang dan kantor pusat nantinya. Lalu broadcast address-nya 179. Lalu di sini saya buat table baru ya, divisi cadangan yang memuat lebihan dari broadcast address ya. Jadi 180 ke 191. Ini blok yang tersedia. Karena ini tidak dialokasikan kemanapun dan tidak digunakan untuk broadcast address, jadi saya skip aja ya. Lalu berikutnya 192 masih seperti kemarin ya. Di bagian kantor cabang masih sama, tidak ada yang berubah. Jadi yang berubah hanya di bagian ini aja. Ini usable range server dan broadcast address server, lalu di table 1 dan cadangan. Oke. Berikutnya di sini saya sudah membuat IP1 kantor pusat ya, dengan mengambil dari alamat IP yang tersedia dari sini, dan hasilnya adalah ini ya, 177 dan 178 yang bisa digunakan. IP 192.168.10.177 ini saya alokasikan untuk IP1 kantor pusat dan 178 untuk IP1 kantor cabang. Dan di sini saya membuat asumsi interface WAN di kedua kantor cabang dan kantor pusat adalah 10 ini ya. Oke, lalu berikutnya ke bagian table routing ya, nomor 2. Oke, di sini saya agak sedikit memberi perubahan dibanding yang lama ya. Di bagian router saya hapus. Lalu saya membuat 2 table ya di sini. Table routing statis kantor pusat dan table routing statis kantor cabang. Jadi table routing statis kantor pusat ini untuk menghubungkan ke kantor cabang, dan kantor cabang ini untuk menghubungkan ke subnet di kantor pusat seperti penjualan, pemasaran. Lalu di table routing statis kantor pusat ini saya membuat jaringan tujuannya adalah 192 ini ya. Ini adalah jaringan dari kantor cabang ya. Dilihat dari sini identitas jaringannya kantor cabang ini. Lalu subnet mesh-nya sama, mengikuti yang ini per 26. Jadi 192 di akhirnya. Lalu next hop-nya adalah lewat mana ya. Jadi kantor pusat ini untuk mencapai ke kantor cabang dia harus melewati IP1 kantor cabang. IP1 kantor cabang adalah 178 ini, dan interface-nya 10. Di sini ya, IP1 kantor cabang yang sudah saya alokasikan di awal tadi di nomor 1, kantor cabang 178. Diambil dari sini yang bisa digunakan.
kayak keterangannya adalah arah ke kantor cabang. Dan untuk di bagian bawahnya ini hanya jaringan lokal aja ya, jadi tidak perlu ada next hop karena bisa langsung terhubung karena masih satu jaringan. Kecuali kalau ke jaringan di luar lokal seperti kantor cabang, maka perlu next hop seperti ini. Destination network sama seperti yang ini ya, tempat pemasaran, lalu penjualan, semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda. Ini sudah selesai ya. Kita ke table routing status kantor cabang. Di sini saya diminta untuk membuat table routing kantor cabang yang menjangkau subnet di kantor pusat ya. Jadi di sini kantor cabangnya menjangkau subnet di kantor pusat dan IP-nya adalah ini ya. Identitas jaringannya adalah 192.168.10.0 dan next hop-nya adalah IP1 kantor pusat yang didapat dari ini ya, IP1 kantor pusat yang sudah saya alokasikan tadi 177 yang didapat dari sini ya. Oke, jadi jika kantor cabang ini ingin ke subnet kantor pusat seperti ke penjualan, pemasaran, TI dan server, dia harus melalui IP1 kantor pusat ini dulu, baru dia bisa ke jaringan ini atau ini atau ini. Untuk subnetnya sama saja seperti nomor 1. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk pengerjaan revisi tugas 1 administrasi jaringan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam saya mengerjakan ini lagi. Kalau memang ada salah bisa di komen aja. Sepertinya sudah cukup, sekian dari saya. Dah.